Pernah nggak kamu berdiri di kandang kambingmu sendiri atau mungkin di halaman rumah yang masih kosong? Lalu tiba-tiba kepikiran, apa mungkin ya ternak kambing ini bisa jadi usaha beneran? Bukan cuma sampingan yang hasilnya nggak seberapa? Kalau kamu pernah ada di fase itu, berarti kamu lagi nonton video yang tepat. Soalnya, di video ini kita bakal ngobrol tentang satu perjalanan yang nggak cuma soal kambing, tapi soal perubahan hidup. Tentang bagaimana sebuah niat kecil yang awalnya cuma buat nambah pemasukan, bisa pelan-pelan tumbuh jadi usaha pokok, bahkan jadi aset terbesar yang mengubah cara kita memandang rezeki. Dan jujur saja, banyak dari kita mungkin pernah punya mimpi seperti itu. Punya kandang kecil di samping rumah, mulai dengan 3 atau 5 ekor kambing. Harapannya sederhana, yang penting ada pemasukan tambahan. Tapi ternyata setelah dijalani, kok kayaknya hasilnya gitu-gitu aja. Kambingnya nggak nambah-nambah, rezekinya stagnan. Kadang malah rugi karena sakit, harga pakan naik, atau pasar yang nggak pasti. Lalu muncul pertanyaan yang lebih berat. Apa ternak kambing ini cuma cocok buat orang tertentu? Apa saya memang nggak jago di sini? Nah, saya di sini bukan buat kasih teori atau istilah teknis yang bikin kepala berasap. Saya cuma mau ajak kamu duduk sebentar, tarik napas, dan dengerin cerita. Cerita yang mungkin mirip dengan perjalananmu sendiri. Cerita yang pelan-pelan bakal menunjukkan kalau sukses itu bukan soal modal besar, bukan soal keberuntungan, tapi soal cara melihat ternak kambing sebagai bagian dari hidupmu. Bukan sekadar kerja sampingan. Kalau kamu merasa video ini bisa jadi jawaban dari kebingunganmu selama ini, saya pengen kamu bantu. Tekan like, biar makin banyak peternak kecil yang tercerahkan. Tulis komentar tentang pengalamanmu, siapa tahu kita bisa bahas di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, karena perjalanan kita masih panjang. Kalau kamu siap, yuk masuk ke cerita sebenarnya. Ceritanya dimulai dari saya sendiri. Kalau saya mundur ke beberapa tahun lalu, mungkin kamu akan ketawa lihat kondisi saya waktu itu. Saya ini bukan siapa-siapa, cuman orang yang pengen punya pemasukan tambahan, tapi bingung harus mulai dari mana. Di kepala saya cuma ada satu hal. Yang penting ada usaha sampingan, biar kalau gaji telat atau ada keperluan mendadak, saya nggak panik. Dan entah kenapa, dari semua pilihan saya malah milih ternak kambing. Awalnya bukan karena saya ahli. Jangankan ahli, bedain betina produktif sama yang sudah afkir aja saya masih suka keliru. Saya cuma punya satu alasan sederhana. Dari kecil saya sering lihat orang kampung sukses pelan-pelan dari kambing. Mereka mulai dari 1-2 ekor, lalu 10, lalu punya kandang sendiri. Dan saya mikir, kalau mereka bisa, masa saya nggak bisa? Akhirnya saya beli 3 ekor. 2 betina, 1 jantan. Niatnya simple, saya rawat pelan-pelan, siapa tahu 2 tahun lagi udah nambah jadi 5 atau 6. Tapi kenyataannya jauh dari bayangan. Hari pertama saya pelihara, saya senang setengah mati. Hari ketiga, saya mulai sadar sesuatu. Ternak kambing itu bukan sekadar ngasih makan. Bukan cuma soal menyediakan kandang, tapi soal perhatian, pengamatan, rutinitas yang konsisten. Pernah suatu malam saya kaget karena salah satu kambing betina saya tiba-tiba lemas. Saya panik. Baru 3 hari ternak, masa udah ada yang sakit? Saya buru-buru telepon teman yang lebih paham. Dari situ, saya baru benar-benar paham bahwa kambing yang sehat itu hasil dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dan jujur, masa-masa awal itu saya sering berpikir buat nyerah. Saya tanya ke diri sendiri, ngapain sih? Ini cuma sampingan. Capek sendiri, hasil belum kelihatan, tapi setiap kali saya ragu, saya selalu teringat satu hal. Saya mulai ini bukan cuma buat cari uang, tapi buat ngetes diri. Buat buktiin apakah saya bisa memelihara sesuatu sampai tumbuh. Bukan cuma kambing, tapi komitmen. Sampai suatu hari, tanpa saya sadari, betina pertama saya bunting. Rasanya campur aduk, kaget, senang, takut. Tapi momen itu jadi titik balik. Karena dari situ saya mulai lihat betapa ternak kambing itu bukan sekadar hewan. Ini adalah proses. Proses yang ngajarin saya kesabaran, perhatian, bahkan rasa syukur. Dan ketika anak pertama lahir, saya berdiri diam beberapa detik. Saya lihat bola matanya yang kecil dan basah.
Dan saya sadar, ini bukan usaha sampingan lagi. Sejak hari itu, saya mulai memperlakukan kandang bukan sebagai tempat kerja, tapi sebagai bagian dari hidup saya. Setiap pagi saya masuk dengan perasaan punya tujuan. Bukan sekadar ngasih pakan, tapi memastikan semua yang saya rawat tumbuh. Dan pelan-pelan, tanpa saya sadari, kambing saya mulai nambah. Bukan dari beli, tapi dari lahiran. Dari keberkahan yang datang sedikit demi sedikit. Dari usaha yang awalnya cuma buat cadangan uang, berubah jadi sesuatu yang justru menata ulang cara saya bekerja, berpikir, dan hidup. Dan kamu tahu apa yang paling saya syukuri? Bukan jumlah kambingnya, bukan keuntungan yang akhirnya stabil, tapi perjalanan itu sendiri. Setelah ini, saya akan masuk ke inti pembahasannya. Bagaimana niat sampingan bisa berubah menjadi usaha pokok? Kalau kamu tahu konsep utamanya. Kalau kita bicara soal sukses ternak kambing dari usaha sampingan jadi usaha pokok, ada satu konsep sederhana yang dulu saya nggak ngerti, tapi setelah saya pahami, semuanya berubah. Konsep itu adalah, ternak kambing bukan tentang banyaknya kambing, tapi tentang cara kamu memperlakukan prosesnya. Kedengarannya sepele, tapi hampir semua peternak pemula gagal bukan karena modal kurang, bukan karena kambingnya jelek, tapi karena mereka memperlakukan ternak kambing sebagai pekerjaan tambahan, bukan sebagai bagian dari hidup yang harus dirawat. Saya dulu begitu, dan mungkin kamu juga pernah mengalaminya. 1. Mindset. Dari sampingan. Jadi prioritas kecil yang konsisten. Banyak orang memulai ternak kambing dengan niat. Yang penting ada pemasukan tambahan. Masalahnya, kalau kamu anggap ini sampingan, kamu akan memberi perhatian sisa. Padahal kambing itu sensitif. Dia nggak butuh perhatian besar, tapi butuh perhatian kecil yang rutin. Contohnya simple, cek kotoran pagi sore, cek nafsu makan, perhatikan perutnya kembung atau tidak, cek kalau ada yang berdiri menjauh dari kelompok. Hal-hal kecil seperti itu bisa mencegah kerugian besar. Tapi kalau kamu menjalani ternak dalam mode sampingan, hal kecil ini sering dilewatkan. Dan disitulah masalah muncul. Begitu saya mengubah mindset menjadi, ini mungkin usaha kecil, tapi prioritas saya tetap penuh. Hasilnya mulai terasa, kambing lebih sehat, reproduksi lebih lancar, dan yang paling penting, stres saya berkurang. 2. Fokus ke pertumbuhan, bukan keuntungan. Cepat banyak peternak pemula ingin cepat balik modal. Begitu kambing nambah sedikit, langsung dijual. Dapat untung cepat, tapi pertumbuhan berhenti. Padahal kunci ternak kambing itu ada di reproduksi, bukan jual cepat. Saya belajar bahwa kalau kamu punya 5 betina produktif saja, kamu sudah punya mesin penghasil kambing. Dari situ asetmu tumbuh sendiri tanpa kamu keluar banyak modal lagi. Dulu saya terlalu cepat jual, akhirnya kandang mah nggak pernah benar-benar berkembang. Tapi setelah saya tahan dan fokus membangun induk-indukan, kandang saya mulai stabil. Anak lahir, besar, dan jumlah kambing bertambah tanpa harus beli baru. Inilah insight penting yang jarang dibahas orang. Kambing itu bukan komoditas cepat, tapi aset hidup yang berkembang kalau kamu sabar. 3. Ritme harian. Kualitas yang konsisten lebih penting dari kuantitas. Ada orang yang punya ratusan kambing tapi kacau. Ada orang yang punya 10 kambing tapi untungnya stabil. Bedanya bukan jumlah, tapi ritme. Ritme itu seperti ini. Jam pakan tetap. Kebersihan kandang teratur. Pemeriksaan harian yang sederhana tapi telaten. Air minum selalu bersih. Ventilasi dan cahaya cukup. Ritme kecil ini membuat kambing merasa aman. Dan kambing yang nyaman sama dengan kambing yang sehat dan cepat berkembang. Saya baru sadar ternyata ternak kambing itu mirip merawat kebiasaan hidup. Bukan tentang tenaga besar, tapi tentang hal kecil yang dilakukan terus-menerus. 4. Menjadikan ternak sebagai bagian dari identitas bagian ini terdengar aneh, tapi inilah poin paling dalam. Usaha bisa berkembang kalau pemiliknya merasa nyambung dengan usahanya. Dulu saya menganggap ternak kambing sebagai tambahan. Saya mengerjakannya sambil lalu. Tetapi perlahan-lahan saya merasa ternak kambing justru mengubah cara saya menjalani hari. Saya bangun lebih pagi. Saya lebih sabar.
saya lebih peka terhadap detail. Saya belajar menghargai proses. Ketika ternak bukan lagi cuma pekerjaan, tapi bagian dari diri saya. Keputusan-keputusan kecil jadi lebih tepat, lebih tulus, dan lebih menguntungkan. Disitulah usaha sampingan berubah menjadi usaha pokok. Bukan karena besar, tapi karena mengakar. Kalau kamu sudah paham konsep inti ini, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana konsep ini tercermin dalam kehidupan nyata. Karena teori tanpa cerita itu hambar. Di segmen berikutnya, saya mau ceritakan satu kisah tentang seseorang bernama Kang Nimun, seorang peternak kecil yang hidupnya berubah total karena memahami konsep sederhana ini. Izinkan saya mengenalkan seseorang yang mungkin kisahnya akan terasa sangat dekat dengan hidupmu. Namanya Kang Nimun, seorang peternak kecil dari sebuah kampung yang tenang di pinggir kota. Orangnya sederhana. Bajunya selalu lusuh, sandal jepit jadi andalan, tapi hatinya keras kepala dalam hal bertahan hidup. Awalnya, Kang Nimun bukan peternak. Dia buruh bangunan, kerjanya berpindah dari satu proyek ke proyek lain. Kalau ada proyek, ada uang. Kalau nggak ada, ya harus tahan makan seadanya. Sampai suatu hari, dia mulai merasa lelah dengan hidup yang selalu tergantung pada orang lain. Dia ingin punya sesuatu yang dia pegang sendiri. Suatu sore, dia pulang dari proyek dengan langkah gontai, lalu melihat seorang tetangganya menjual kambing betina. Tanpa banyak mikir, Kang Nimun beli 1 ekor. Bukan karena dia ahli, bukan karena dia tahu cara beternak, tapi karena dia ngerasa kambing ini bisa jadi jalan baru. Dari 1 ekor itulah ceritanya dimulai. Awal kesulitan yang membedakan hari-hari pertama, Kang Nimun bingung sendiri, kandangnya seadanya. Pakan dia cari setelah pulang kerja, pakai lampu senter. Badannya capek, tapi dia tetap berdiri di kandang memastikan kambingnya makan. Orang-orang bilang dia buang-buang waktu. Ngapain ternak cuma 1 ekor? Mana bisa jadi apa-apa? Terlalu kecil buat usaha. Tapi Kang Nimun selalu jawab pelan, saya mulai dari apa yang saya punya, dan ternyata ketekunan itulah yang menyelamatkannya. Kambing pertama yang mengubah arah 6 bulan kemudian, kambing betinanya bunting. Di momen itu, Kang Nimun untuk pertama kalinya merasa ada harapan. Dia mulai ngurangin lembur di proyek demi bisa fokus merawat kandang. Kambing melahirkan, sehat, dan Kang Nimun menatap anak kambing kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati dia bilang, saya harus serius dari sini. Mulai hari itu, ternak bukan lagi sampingan. Dia atur ritme harian. Bangun lebih pagi. Cek kandang dulu sebelum ke proyek. Pulang kerja, langsung pastikan pakan cukup. Setiap hari tanpa putus. Perubahan perlahan tapi pasti tahun pertama, jumlah kambingnya bertambah dari 1 menjadi 4. Tahun kedua, dari 4 menjadi 10. Tahun ketiga, dia mulai membangun kandang baru kayu demi kayu hasil dari sedikit keuntungan yang dia sisihkan. Orang-orang yang dulu mengejek mulai bertanya, Kang, gimana sih caranya biar kambing cepat banyak? Dan Kang Nimun selalu jawab sederhana, saya nggak cepat, saya cuma sabar dan rutin puncak perubahan puncak, hidupnya berubah ketika pandemi datang. Proyek bangunan berhenti, banyak buruh kehilangan penghasilan, tapi Kang Nimun justru punya penopang. Kambing-kambingnya menjadi tabungan hidup, beberapa dia jual untuk kebutuhan keluarga. Beberapa dia tahan untuk jadi indukan. Dalam masa sulit itu, Kang Nimun menyadari satu hal besar. Ternak kambing yang dulu dianggap kecil, remeh, dan sampingan, justru menjadi penyelamat keluarga. Dan sejak hari itu, ia memutuskan berhenti jadi buruh bangunan. Ia fokus penuh menjadi peternak. Sekarang, kandang Kang Nimun berdiri kokoh. Jumlah kambingnya puluhan. Bukan karena investasi besar, bukan karena dia punya modal banyak, tapi karena ketekunan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan ketika saya tanya apa rahasianya, Kang Nimun menjawab pelan sambil menatap kandang, rezeki itu bukan datang dari kambingnya, tapi dari cara kita memperlakukan amanah ini. Kisah Kang Nimun bukan cerita dramatis tentang tiba-tiba kaya. Ini cerita tentang perubahan perlahan, tapi pasti. Dari sampingan menjadi usaha pokok. Dari 1 ekor menjadi aset.
Sekarang saatnya kamu merenung. Apa yang bisa kamu ambil dari perjalanan ini? Sekarang sebelum kita masuk ke penutup, saya ingin mengajak kamu berhenti sebentar. Jangan pikirkan dulu jumlah kambingmu. Jangan pikirkan modal. Jangan pikirkan pasar. Coba kamu fokus ke dirimu dulu. Karena seringkali masalah terbesar dalam ternak bukan kambingnya, tapi diri kita sendiri. Saya ingin kamu renungkan beberapa pertanyaan ini. Pertama, apakah selama ini kamu benar-benar menganggap ternak kambing sebagai bagian dari hidupmu, atau hanya sebagai kerja tambahan yang kamu urusi kalau sempat? Sebab, apapun yang kita anggap sampingan, biasanya akan memberi hasil yang sampingan juga. Kedua, saat kamu melihat kandangmu, apa yang kamu lihat? Masalah yang bikin capek? Atau peluang kecil yang sedang menunggu kamu serius? Ketiga, kalau hari ini usaha ternakmu belum berkembang, apakah karena kambingnya? Atau karena cara kamu memperlakukannya belum sungguh-sungguh? Kadang kita ingin hasil besar, tapi usaha kita masih kecil. Kita ingin pertumbuhan cepat, tapi perhatian kita masih setengah hati. Dan ini bukan salah siapa-siapa. Ini wajar, kita semua pernah berada di posisi itu. Tapi perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Dari keberanian untuk bilang, oke, saya mau mulai lebih serius. Coba bayangkan diri kamu di masa depan. Bayangkan kamu berdiri di depan kandangmu yang lebih besar, dengan deretan kambing sehat, dan kamu tahu, semuanya bermula dari keputusan kecil hari ini. Bayangkan anak-anakmu bangga karena kamu punya usaha sendiri. Bayangkan kamu punya aset yang tumbuh, bukan pekerjaan yang hilang kalau proyek berhenti. Bayangkan hidup yang lebih stabil, lebih tenang, lebih punya arah. Lalu tanyakan ke diri kamu sendiri, apa saya bersedia berjalan perlahan tapi pasti? Karena ternak kambing bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten, siapa yang paling telaten, siapa yang paling menghargai proses. Dan kalau kamu sudah sejauh ini menonton video ini, saya yakin kamu bukan orang yang mudah menyerah. Kamu pasti punya niat yang kuat untuk bertumbuh. Sekarang tinggal satu, keberanian untuk memulai langkah kecil yang konsisten. Saya percaya kamu bisa, seperti Kang Nimun, seperti banyak peternak kecil lainnya. Dan seperti saya yang dulu mulai dari 3 ekor yang bahkan saya rawat dengan canggung. Nanti di segmen penutup, kita akan merangkum semuanya dan saya akan kasih gambaran tentang video lanjutan yang akan membahas cara, kunci sukses, dan strategi detail untuk benar-benar menjadikan ternak kambing sebagai usaha pokok dan aset terbesar kamu. Sekarang kamu sudah dengar semuanya, dari perjalanan pribadi saya, konsep yang mengubah cara pandang, sampai kisah Kang Nimun yang tumbuh dari 1 ekor menjadi puluhan. Dan kalau kamu perhatikan baik-baik, ada satu benang merah yang mengikat semuanya. Usaha ternak kambing bisa berkembang bukan karena modal besar, tapi karena perhatian kecil yang konsisten. Bukan karena ingin cepat untung, tapi karena sabar membangun indukan. Bukan karena dianggap sampingan, tapi karena perlahan dijadikan bagian dari hidup. Itulah inti dari video ini, bahwa kadang sesuatu yang kita anggap kecil justru bisa menjadi pintu perubahan terbesar dalam hidup kita. Dari niat sederhana, muncul rutinitas. Dari rutinitas, lahir perkembangan. Dari perkembangan, tercipta usaha pokok. Dan dari usaha pokok, lahirlah aset terbesar yang bisa menopang hidup. Kalau hari ini kamu masih memulai dari sedikit, jangan minder. Kalau kandangmu kecil, jangan berkecil hati. Kalau kamu belum paham semuanya, jangan takut. Semua peternak besar pasti pernah memulai dari satu titik kecil. Dan titik kecil itu sekarang sedang ada di tanganmu. Yang penting, mulai serius, mulai telaten, mulai perhatian, dan ingat, perjalanan ini gak harus kamu jalani sendirian. Kita akan bahas tahap demi tahap, dari mindset, cara rawat, pemilihan bibit, manajemen betina produktif, sampai manajemen kandang yang sederhana tapi berdampak besar. Makanya, jangan lewatkan video lanjutan setelah ini. Karena di video berikutnya, saya akan masuk ke hal yang paling kamu butuhkan. Bagaimana caranya ternak kambing benar-benar bisa jadi usaha pokok dan aset besar. Bukan cuma dari cerita, tapi dari langkah-langkah nyata yang sudah terbukti berhasil. Dan bisa kamu tiru dari kandangmu sendiri, sekecil apapun itu. Jadi pastikan kamu like, komentar,
dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Semoga apa yang kamu dengar hari ini bisa jadi titik balik. Semoga dari kandang kecilmu, lahir harapan besar yang tumbuh setiap hari. Sampai jumpa di video lanjutan. Dan seperti biasa, tetap semangat, tetap telaten, tetap percaya proses.